Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Modal Syariah, Manajemen Keuangan Syariah 4B yang diampu oleh Dr. Denny Yudiantoro, SAP MM. Pada presentasi hari ini, kami akan menyampaikan materi tentang reksadana syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Melinda Indrasari dengan NIM akhir 058. Yang kedua, Laila Fitriansyah dengan NIM akhir 059. Yang ketiga, Muhammad Anjas Radinta Pramudia dengan NIM akhir 077. Yang keempat, Merisa Dwi Lestari dengan NIM akhir 078. Dan yang kelima, Ahmad Harisul Muslih dengan NIM akhir 090. Materi pertama akan disampaikan oleh pemateri. Saya persilakan pemateri untuk menjelaskan materinya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis reksadana. Pada umumnya, reksadana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Yang terakhir ada reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Selanjutnya mengenai pandangan syariah tentang reksadana. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Terdapat 3 prinsip pengelolaan reksadana yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, berinvestasi pada efek syariah. Yang kedua, adanya proses cleansing. Yang ketiga, adanya dewan pengawas syariah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen tersebut dapat meliputi instrumen saham sesuai syariah, penempatan dalam deposito dalam bank umum syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah perkembangan industri. Perkembangan industri dimulai dari abad ke-18. Terdapat 4 perkembangan industri yang terjadi. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada revolusi ini, semua masih menggunakan tenaga otot atau tenaga manusia, karena pada zaman ini belum mengenal mesin. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada revolusi ini mulai berkembang, namun masih terdapat kendala seperti kendala produksi. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 merupakan revolusi yang menggulingkan mesin uap, yaitu dengan menciptakan tenaga listrik dan mulai menciptakan teknologi komputer dan robot. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Pada tahun ini, teknologi manufaktur sudah mulai masuk dan berkembang. Di era revolusi 4.0, banyak terciptanya usaha-usaha baru, profesi baru yang tidak terfikirkan sebelumnya. Seperti instrumen investasi lainnya, reksadana juga punya keuntungan, tapi juga punya kerugian alias risiko. Kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas dulu keuntungannya. Yang pertama, diversifikasi. Maksudnya gimana? Kalau kita reksadana, kita nyerahkan dana kita kepada manajer investasi, dan manajer investasi ini kan bakal mengalokasikan dana kita ke beberapa instrumen investasi lain.
Makanya kita dapat keuntungan dengan kita bereksadana, uang kita ada di instrumen beberapa, tidak sama gitu, tidak saham semua, tapi juga tidak surat utang atau sukuk semua. Nah, ini akan mempermudah kita ketika nanti ada suatu kondisi di mana salah satu instrumen nanti lesu, misalkan saham lesu, nanti masih bisa diselamatkan oleh obligasi atau yang lainnya atau emas gitu. Lanjut, yang kedua kemudahan investasi. Yes, benar sekali, karena para investor ini melakukan investasi di pasar modal itu tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi, pembelian maupun penjualan kembali. Itu ya. Kemudian kemudahan juga bisa dicapai dari ketika mau melakukan reinvestasi pendapatan yang diperoleh sehingga unit penyertaannya tuh dapat bertambah terus gitu. Yang ketiga adalah efisiensi biaya dan waktu. Benar, kalau biaya memang reksadana ini dianggap atau digadang-gadang itu lebih murah biayanya daripada instrumen investasi yang lainnya. Dari segi waktu pun juga efisien karena kita nggak perlu turun langsung ke pasar gitu, memprediksi atau melihat-lihat sentimen gitu, nggak perlu, tinggal kita pasrahin aja sama manajer investasi gitu kan, yang lebih profesional. Yang keempat, keuntungannya adalah likuiditas. Nah, pemodal ini dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Biasanya reksadana ini kan ada tenggat waktunya. Dan tenggat waktunya itu biasanya juga disesuaikan biar bisa tetap liquid. Kira-kira kapan gitu bisa diambil gitu. Jadi lebih liquid, lebih enak dicairkan. Yang terakhir atau yang kelima adalah transparansi informasi. Biasanya sih manajer investasi atau pihak penyedia reksadana ini memberikan informasi perkembangan portofolio kita nih, yang instrumen-instrumen atau portofolio yang sudah kita investasikan gitu, nanti secara berkala akan diberikan informasi perkembangannya. Ada yang beberapa bulan sekali, kalau ini biasanya ini ya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Tapi tergantung juga sih. Kita tinggalkan soal keuntungan karena kita harus realistis ya, ada keuntungan pasti ada risiko. Risiko yang pertama dari reksadana ini adalah dari kondisi ekonomi dan politik. Itu pasti sih. Nah, kalau kita bicara soal kondisi ekonomi dan politik, kan nggak bisa diprediksi. 2019 kita nggak bisa ngeprediksi bahwa 2020 nanti akan ada badai pandemi COVID-19. Belum ada yang bisa memprediksi seperti itu. Sama halnya juga reksadana. Belum tentu kita memprediksi bahwa instrumen unit pernyataan untuk portofolio yang ini tuh bakal bagus di tahun depan. Itu sebatas wacana aja, sebatas rencana aja. Toh tahun depan pasti kita lihat lagi dulu gitu ketika tahun depan. Makanya kadang ketika udah terlanjur berinvestasi, maksudnya memplanning seperti itu, kadang situasi di belakangnya itu belum sesuai. Lanjut, ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana ini kan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Nah, penurunannya itu bisa disebabkan pertama perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. Dan yang kedua itu biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian atau penjualan, mirip-mirip biaya admin lah ya. Dan yang ketiga, kita masuk risiko ketiga, yakni adanya one prestasi oleh pihak-pihak tersebut, pihak-pihak terkait gitu ya. Ketika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya, alias ini ya, bisa melakukan perjanjian gitu. Inilah yang disebut dengan risiko one prestasi, yang rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen menjual gitu. Keempat, risiko likuiditas. Poin ini memiliki keterkaitan dengan seberapa liquid sih jenis portofolio investasi yang diambil. Selain itu, hal ini juga terkait kemampuan manajer investasi
untuk ini gimana sih cara membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan utang. Jadi nggak cuma soal likuiditas portofolionya, tapi juga likuiditas dari manajer investasi juga nih kemampuannya. Dan yang terakhir, risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Ini biasanya terjadi karena adanya kerusakan atau kehilangan surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Bank kustodian ini dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investasi ini nggak bisa melakukan transaksi investasi atau surat-surat berharga tersebut. Nah, reksadana kita udah bahas keuntungan dan risikonya. Sekarang kita juga perlu tahu reksadana ini jenisnya ada apa aja. Utamanya reksadana yang syariah ya. Kami menemukan ada setidaknya 9 jenis reksadana syariah. Diawali pertama reksadana syariah pasar uang. Jadi ya ini reksadana yang portofolionya nanti diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang atau ke dalam pasar uang. Contohnya ya surat berharga negara, SBSN, SBIS, baik dalam negeri. Tapi yang ini ya kategorinya harus syariah. SBSN kan surat berharga syariah nasional nih, atau negara gitu, maaf. Surat berharga syariah negara gitu kan. Dalam negeri, jadi efeknya juga syariah nih. Berpendapatan tetap, penerbitannya memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, atau juga sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Gitu. Yang kedua, reksadana syariah saham. Ya ini kayaknya yang paling gampang dimengerti sama kita nih teman-teman. Ya sama aja reksadana yang dananya nanti dialokasikan untuk diinvestasikan di instrumen saham syariah. Tapi aturan mainnya ini cuma 80% ya maksimal nih. Yes, atau paling tidak 80% lah dari nilai aktiva bersihnya yang diinvestkan ke dalam ekuitas syariah, efek syariah gitu ya. Yang ketiga, reksadana syariah pendapatan tetap. Wow, apa itu? Jadi sebenarnya sama aja sih. Reksadana yang uangnya itu diinvestasikan minimal 80% dari NAB ya pada efek syariah, tapi ada tanda kutipnya yang berpendapatan tetap. Apa sih contohnya? Pertama ada sukuk yang jangkanya menengah nih. Nah, resiko dan reksadana ini menengah karena masih ada fluktuasi di nilai utang jangka panjang dan jangka waktunya pun untuk kebutuhan menengah, yakni 3 tahun. Jadi kira-kira yang dipilih nih di pendapatan tetap nih, itu adalah instrumen investasi yang ini berpendapatan tetap. Kata kuncinya adalah kira-kira di bawah 3 tahun tenggat waktunya. Yang keempat ada reksadana syariah campuran. Juga sama sih sebenarnya. Jadi reksadana yang portofolio investasinya tuh campuran, bisa ke saham, bisa ke sukuk, bisa ke yang lain-lain juga gitu. Nah, namun ada ini ya, ada catatannya. Namun pada masing-masing kategori tidak boleh sampai 80% dari total investasi. Misalkan mau ambil 2 jenis gitu ya, jenis portofolio, berarti ya salah satunya nggak boleh ada yang melebihi 80% dari total aset unit penyertaan ya gitu. Kemudian yang kelima ada reksadana syariah indeks. Sama aja sih, bahwa yang di portofolio yang diinvestasikan ini adalah indeks, tapi indeksnya ini lebih ke indeks syariah. Contohnya JII ya, Jakarta Islamic Index, seperti itu. Jadi ini indeks kan kumpulan saham kan, kumpulan beberapa ini emiten saham gitu. Selanjutnya reksadana syariah terproteksi. Reksadana dengan pengelolaan investasi dengan komposisi 70% pada efek syariah pendapatan tetap yang akan diterbitkan. Nah, sedangkan sisanya ya 30% ini akan ditempatkan pada instrumen investasi saham syariah serta sukuk yang nantinya akan diperjualbelikan pada pasar modal di bursa luar negeri.
Nah, gara-gara ada nama terproteksi, maka jangka waktunya itu terbatas dan secara langsung akan terhenti ketika periodenya berakhir. Oke, itu tadi kalau yang terproteksi. Sekarang kita yang ketujuh, reksadana sukuk. Sama aja sih, yakni ya reksadana yang portofolionya berupa sukuk gitu, atau surat utang negara syariah. Porsinya juga sama, paling tidak atau rata-rata lah ya 80% gitu, dengan tempo minimal 1 tahun atau lebih. Kalau pendapatan tetap tadi kan kurang dari 3 tahun. Nah, kalau ini paling enggak 1 tahun atau lebihnya gitu dengan waktunya. Yang ke-8 ada reksadana efek syariah luar negeri. Ini reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari NAB ke efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Dan yang terakhir, ETF syariah atau Exchange Trade Fund syariah. Ya, produk reksadana syariah yang bentuknya itu kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Contohnya ya kayak perdagangan saham, ya mirip-mirip itulah. Seperti reksadana syariah, ETF syariah merupakan sekumpulan aset yang dipilih oleh manajer investasi dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, teknik perhitungan bagi hasil pada reksadana syariah. Menurut Fatwa MUI, penentuan dan pembagian hasil investasi antara pemodal dan pengelola dana yaitu yang pertama, hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Yang kedua, hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal atau tafrik al-halal min al-haram. Yang ketiga, penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah yang berupa saham, yang berupa dividen, RAIC, dan capital gain. Dividen di sini merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. RAIC merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Selanjutnya, capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Yang kedua yaitu bentuk obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Yang ketiga berupa surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. Yang keempat berupa deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Yang kelima yaitu hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Selanjutnya adalah reksadana syariah di Indonesia. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib amal dengan penggunaan investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat. Reksadana sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh National Bank Saudi Arabia. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkan reksadana perseroan pada tahun 1998 oleh PT, di mana pada waktu itu PT Reksadana mengeluarkan produk berprinsip syariah berjenis dana reksa campuran yang dinamakan dana reksa syariah berimbang.